Kemudian ada peristiwa Bang Ersa ketembak. Itu gimana sih? Lagi santai gitu. Tahu-tahu jam 12 yang lebih itu moncong langsung dung 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 dung. Dia keluar dari semak-semak kalau nggak salah sih, keluar dari ini. Dari pasukan air gitu? katak gitu kan. Tentara. TNI, marinir. Langsung tembakin buat itu. Dung 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 dung. Saya berusaha untuk selamatkan diri masing-masing, jadinya nggak bisa ngeliatin Bang Ersa, nggak bisa ngeliatin ini. Nah, yang teman, yang orang bapak-bapak itu udah keluar duluan. Memang kita berapa kali terjadi konflik, iya. Artinya kita waktu itu pas berapa kemudian itu kan kita gabung lagi tuh. Setelah sama Bang Ersa, kita digabung lagi sama almarhum Isa Daud. Cuma kita nggak ada sama 3 orang itu, nggak lagi. Nggak terpantau lagi, nggak terpantau lagi. Ya? Itu kemana saya nggak tahu gitu loh. Kita apa pas ketemu Isa Daud kembali, apa yang disampaikan Isa Daud? Ya bahasa dia tetap sama aja seperti itu. Cuma sabar lah gitu kan? Ya sabar aja, sabar terus itu kan. Artinya kan kita udah mau gimana lagi? Karena sampai puasa pun kita di situ juga tuh puasa kita puasa, nggak ada yang nggak puasa, mereka puasa semua. Sholat terawih juga nggak, kalau itu nggak berani mereka, karena posisinya kan malam, tahu-tahu kan ditembak kita nggak tahu. Karena waktu kita puasa itu kita berapa kali base camp itu diserang, karena kebobolan itu yang di ring 2, ring 3 itu kebobolan. Pasukan TNI masuk lewat jalur rawa itu. Dan kontak senjata? Kontak senjata. Tapi mereka cuma nembakin base camp aja. Nembakin base camp, dihancurin semuanya, kita sudah lari. Kan pada saat kontak senjata, apa yang saat itu lo lakuin gitu? Kita lari. Kita lari tapi lewat jalur sungai supaya tidak kelihatan. Lewat jalur sungai itu kan kita lari lewat jalur sungai ya sendirilah dalamnya lah, kita lewat situ tuh, satu-satunya jalan kita lewat situ sampai menjauh dari lokasi yang kita tempatin, karena benar kejadian begitu kita pergi dari situ dibom itu markasnya sama TNI, habis itu udah nggak bisa berbentuk lagi. Kita jalan terus saja sampai mereka bilang, hati-hati kalau jalan, jangan sampai nginjak akar itu, akar di bawah itu, jangan, kalau sampai kalian ini pasti ikut ke bawah gitu. Oh gitu ya. Nah, cuma akhirnya kan jalannya sampai segini. Kalau saya masih segini, Bang Ersa udah kelihatan segini, bawa tas gitu kan. Tapi mereka bantu. Enggak, tetap sama-sama semuanya. Enggak, maksudnya gini kan. Cuma mereka di belakang kita menggandeng. Iya, enggak, itu dia yang gue bilang. Artinya kan mereka yang terlatih kan. Terlatih. Kalau kita kan nggak terlatih. Iya. Kecuali kalau lo ikut Sangga Buana kan. Yang naik tangga gitu. Kita nggak terlatih, tapi benar-benar dijaga ya. Tetap dijaga. Emang jalan satu-satunya cuma lewat itu, jangan sampai lewat jalur yang sudah di itu. Lewat jalur itu pasti akan ketahuan. Sudah diintai. Udah diintai, kita lewat situ aja terus aja. Begitu kita udah selesai mau naik, betul di sini apa namanya tuh, lintah semua di badan. Aduh, udah setelah aduh, kenapa ini, apaan ini, bilang gatal-gatal enggak, dia bilang biar sedot aja, sedot darah, nyedot darat itu lintah itu. Pedut semuanya sampai gemuk gitu. Itu pacet biasanya tuh, pacet. Iya, lintah. Pacet yang kalau pacet sekarang buat mijit dulu tuh bisa. Dan buat pacet. Iya, istilahnya darah itu. Darah kotor. Aturan Bang Ersa langsung nyanyi dong, sabar di hati dan tak terbendung lagi. Terus saja lo bergerak selama hampir 352 hari ya. Nggak salah kalau setahun lebih itu ya, muter aja, artinya begitu aja kan, yang akhirnya lo terbiasa dengan hal seperti ini kan, ya udahlah kita ikutin aja lah, ya kan, seperti itu ya karena. Nah, kemudian ada peristiwa Bang Ersa ketembak, itu gimana sih itu? Kita di jauh itu dari daerah kita tinggal di Simpang Ulim itu, kalau nggak salah Simpang Ulim itu kita tinggal di hutan. Nah, mereka punya base camp itu di atas, di panggung gitu loh.
Di panggung, karena apa, di bawah itu jangan sampai di bawah, karena di bawah itu air semuanya. Oh. Udah rawa itu, Rawa. kanan kiri rawa. Ada pohon nipah di sana itu kan, kanan kiri pohon nipah. Jadi udah harus di situ kita, cuma satu-satunya yang paling aman di situ. Pada saat kontak senjata itu, Ferry sama Bang Ersa itu sama pasukan itu ada berapa orang? Itu ada 10 pasukan. Dan itu tiba-tiba ya? Berarti kan ring 1, ring 2-nya nggak kebaca? Enggak, memang di situ ring 1, ring 2 masih ada. Kita cuma di situ memang banyak pasukannya banyak. Ada 10 khusus pasukan apa itu namanya, dengan inisial, istilahnya kata sandinya apalah itu ya? Apalah itu namanya, karena memang di situ kita di situ pun setelah kita belum dulu nih, kita masih sama Almarhum juga, kita akhirnya istirahat lah di tengah hutan. Oke. Kita mau buka pakai apa ini, kan itu belum puasa ya? belum puasa. Belum puasa ya. Akhirnya kita nggak ada bekal sama sekali, habis semuanya. Bekal kan ditinggal semua. Yang pas jadi pengeboman itu kita ditinggal semuanya. Akhirnya ada akar apa itu udah, Fer, ini ada akar nih, pakai ini aja, diminum aja, ada air udah. Ini udah tes yang penting kan udah bisa di sini enak gitu kan. Alhamdulillah ya Allah, udah itu aja. Tidurlah kita tuh di situ. Kita harus malam di sini. Di mana? Oh, di situ tempat bersih itu. Aduh, tempat bersih apa? Bersih banget tempatnya, Bang. Bahasa saya di situ, saya abang di mana? Udah, kamu di situ. Kita tidur di situ lah. Nggak tahunya malam ada serigala datang. Serigala? Harimau hitam itu. Macan tutul yang gede itu. Itu malam. Macan tutul. Bener. Ternyata dia tinggal di situ. Dan saya tempati. Oh, dia tinggal itu ya. Waduh. Cuma saya dibilang, Bang, tenang aja, tenang. Udah nggak apa-apa. Dia pasti akan tidur di sebelahnya. Apa nggak usah takut, biarin aja. Baik kok. Asal jangan disakitin. Oh ya, udah. Tidur gimana, tetap aja nggak bisa tidur kita. Pasukan yang lain mereka jaga saya semuanya. Dikelilingin? Enggak, ya dikelilingin saya. Kelilingin loh. Tetap sapa aja, kita memang pohon gede, di bawahnya itu bersih tempatnya. Bener, pagi-pagi dia udah pergi. Atau macannya itu? Macan itu pergi. Pergi. Jadi cuma tidur sebelah saya aja. Dia nggak apa-apain, udah besoknya pagi. Besok pagi, kemudian bergerak lagi. Barulah dari itu kita paginya kita jalan lagi untuk diserahkan ke pasukan lain lagi. Pasukan lain lagi. Disitulah saya bilang pasukan yang lain itu saya tinggal kita naik perahu sampan lagi tuh. Dari berarti Simpang Ulin pindah lagi dong? Iya, kita tetap daerah situ juga. Daerah situ Simpang Ulin. Itu juga nggak kemana-mana. Gitu. Kita nyusurin lah arah sungai itu, kanan kiri kita lihat, takutnya ada gap, TNI itu kan, kita lihat, dan udah dua perahu sampan kita bawa, dan mereka bawa, sudah begitu sampai, udah naiklah ke atas, mana lagi kita tinggal, itu di situ, Bang, harus pakai sampan ke situ juga, karena karena emang harus lewat pakai sampan masuk ke situ, nggak bisa karena udah ada air semuanya itu. Pasang. Air pasang, baru panggung lah di atasnya, rumah panggung kita. Kalau kita di panggung, udah tidur situ aja. Itu bulan Desember kita di situ. Bulan Desember kita di situ. Berarti Desember kelabu lah ya kan? Desember kelabu. Artinya dari bulan masalahnya ulang tahun almarhum di situ, ulang tahun GAM juga di situ, ulang tahun almarhum di situ juga. Kan sama-sama tanggal 4 Desember. Iya. Itulah dirayakan di situ. Itu loh. Makan enak gitu? Enggak, biasa perayaan biasa, ucapan selamat aja lah. Itu masih sama Bang Ersa kan? Masih Bang Ersa? Ya. Oke, setelah itu? Itulah kejadian di situ yang terjadi penembakan di situ. Nah iya, pada saat di bulan persisnya itu tanggal 29 Desember. 29 Desember. Karena emang kebetulan kita itu, kata almarhum waktu itu, dia bilang, Fer, kita ini mau pulang. Oh, Mercy ada yang jemput dari CIRC apa Mercy sama PMI. Oh, alhamdulillah dong, Bang. Udah
apa tak ini dulu ya, dengerin radio dulu ya, dengerin radio Ban itu nasional, apa radio 2 Ban itu, dengerin BBC, radio BBC, sambil ketemu masuk musiin inilah kukulah ini, aduh, sambil lari-lari kecil dia biasa itu, Biasa ya, karena emang dia pakai ini aja, pakai singlet aja, putih warna putih. Pasukan Gam nggak ada. Ini tapi Ferry masih mau main? Ada pasukan Gam satu, ada bapak-bapak satu yang ikut kita, karena beliau itu kan termasuk tawanan juga, cuma mereka dispesialkan juga karena orang Aceh kan, pengusaha lah, pengusaha inilah. Oh, ada juga tahanan ya? Ada bapak-bapak itu di situ. Kita berempat doang di situ. Sisanya dia keluar dari situ karena kita mau pindah lokasi. Sudah dianulir bahwa itu udah bocor sama TNI ini. Kita mau pindah rencana pas tanggal 29 itu. Jam berapa tuh? Pagi mereka keluar semuanya. Nah, kejadian kita jam 12 lewat. Emang kondisi cuaca apa namanya di Pohon Nipah kan kita nggak kelihatan kan. Jam 12 barulah itu kita lagi santai, aku bilang santai, senjata ada semuanya di belakang saya, ada 4 pucuk itu senjata. Mau pakai gimana, saya kan nggak pernah pakai juga, nggak tahu senjata gitu kan. Nah itu senjata diletak ini karena anggotanya emang sengaja ditinggal. Emang sengaja tinggal? Sama anggota, karena udah mau nyari tempat yang baru lagi kan, pindah. Emang senjata ditinggal. Udah, yang satunya Gam lagi masak itu kan, mau masak nasi kuning kan, istilahnya nasi kuning itu kan. Yang saya bertiga sama bapak-bapak ini, sama Pak Ersa, saya, ini udah lagi santai gitu. Tahu-tahu jam 12 yang lebih itu moncong langsung dung. Dia keluar dari semak-semak kalau nggak salah sih, keluar dari ini. Dari pasukan air gitu. Katak gitu kan. Tentara, TNI, marinir. Langsung tembakin buat itu. Aduh, saya udah apa lamanya udah kaget aja, nggak apa ini ya. Apa ya lakukan Ferry pada saat bunyi anteman saya berusaha untuk selamatkan diri masing-masing, jadinya nggak bisa ngeliatin Bang Esa, nggak bisa ngeliatin ini. Nah yang teman yang orang bapak-bapak itu udah keluar duluan, rambut itu ke belakang. Saya ke belakang, begitu saya loncat tembakan ke bawah langsung kaki itu, nembakin papan. Untung ya kalau cepet loncat, kalau nggak loncat udah kena kaki saya kanan pasti. Loncat saya rayap lah itu loh, rayap mau hindarin dari base camp itu. Terus saja kurang lebih 100 meter baru saya berhenti. Saya berhenti apa namanya, ingetin Bang Ersa gimana itu, mau balik lagi, tembakan lagi lah, beruntun lagi di atas, udah akhirnya nggak jadi lagi. Udah terus saja udah. Saya berpikir pasti ini mudah-mudahan selamat lah, alhamdulillah. Karena kayak bahasa TNI kayak ketawa-ketawa, ini kenapa ini ada ketawa-ketawa, dia tuh kayak menemukan sesuatu di situ gitu loh. Gitu. Pada saat semuanya tinggal semuanya. Hajar itu TNI naik kan? Naik ke base camp itu. Nggak ketemu, saya udah pergi. Menyelamatkan diri. Yang ternyata almarhum di situ. Mereka tidak tahu, mungkin juga ada tembakan pleng, mungkin nembak beliau ini gitu lah. Itu. Karena emang jaraknya cuma berapa meter, 10 meter dari base camp kok, senjata apa tembakan beruntun itu. Nah, lu kan lari. Lu nggak dikejar tuh sama TNI? Ya nggak dikejar ya, saya lari lewat kolong babi hutan itu, saya merayap aja terus. Oke, lu lari kan? Terus lu kemana gitu loh? Di tengah-tengah hutan aja. Saya ngungsi aja sendiri. Di situ. Akhirnya ketemu sama bapak-bapak itu tuh. Yang bapak itu? Iya, akhirnya ketemu sama dia nih. Udah Fer, kamu di sini aja, kita berdua. Kita kemana? Kita tunggu sampai besok pagi aja, baru kita ke kampung, dia bilang gitu kan. Ya udah kita ikutin. Itu kejadian siang kan? Hah? Siang kejadiannya? Siang. Sorenya TNI udah kelihatan dari heli tuh ngejar nyari-nyari saya itu. Iya, itu dia. Pakai heli. Pakai heli nyari-nyari saya. Kenapa nggak punya pikiran? Ini kan TNI pasti nyelamatin saya. Saya sudah nggak ada pikiran apa-apa di sini, otak saya udah ketak rasanya udah. Iya, pada benar karena aja. Kawan kita ini kenapa? Kalau kita berpikir sana gitu ini, iya.
Oh, iya, Bu. Ini kan tentara ini Iya, kan, iya. pasti Situ lama bilang gitu. saya Ferry Satrio nggak bakal kenal saya. Saya itu ditembak. Karena instruksi dari Pak Alfian waktu itu tuntaskan bahasanya. Kalau tuntaskan bahasa TNI beda lagi. Nggak kenal Padang Bulu siapa lo gitu loh istilahnya kan. Dia sampai Mas saya seperti itu kan habis saya keluar kan sempat tanya karena kan saya tanya tahu jadinya. Padahal juga yang dikirim kan tentara Jadi, baru kayak kita nggak ya, kenal yang itu Kobra, kan. yang ini ya, mereka sikat kan- sikat. Begitu lah. Apalagi kan Om Ferry di hutang bisa berewokan dia nggak tahu. Tapi insya Allah Bung Peri ini jadi akan menjadi orang hebat. Biasanya kan habis perang jadi pangkat tinggi. Amin, ya amin, kan? amin. Ada jadi Udah usia, presiden, kan? ada jadi gubernur, ya kan? Lu belum tahu bahwa itu terjadi sama almarhum Ersa ya. Lu nggak tahu tuh ya artinya. Kita nggak tahu karena posisi saya berpikir bahwa pasti beliau selamat. Cuma yang nggak enak itu kan malamnya saya kan tidur di hutan. Baju saya udah sobek Berdua semuanya. tuh ya, Baju sama saya sobek bapak semua itu itu ya? udah berdarah semuanya. Sama berdua. Nyamuknya minta ampun ada 2.000-an lebih kali nyamuk. Nyamuk malam Oke, itu. Fer, lu berdua, lu nginep lagi semalam berdua. Iya, di hutan aja, Terus di ketemu hutan. sama anggota GAM lagi. Ketemu paginya. Nah, karena suasana udah siang saya paginya saya kan harus keluar dari situ. Supaya tidak saya dibawalah sama bapak-bapak ini Ke harus ke kampung. Ke Di kampung. kampung itu kita ngelewatin 3 anak sungai, baru bisa nyebrang, baru ketemu kampung. Kita nyebrang sungai. Itu terus berdua nyebrang tuh ya, lagi, berdua ya? Nyebrang lagi baru nyampe. Itu loh, nyebrang pun juga bukan kali-kali yang ini. Maksudnya kalinya lumayan gede arusnya gitu loh. Kita nyebrang satu lagi baru nyampe kampung. Nah, nyampe kampung sudah dihadang sama teman-teman GAM itu. GAM, Itu loh. Barulah saya dikasih baju, dimasukin kampung dulu. Bang, kita sekarang ngasih tahu saya. Bang, saya turut berduka cita ya. Kenapa? Bang Ersa tidak bisa diselamatkan tertembak. Oh, udah saya langsung kiranya langsung blank lagi. Wah, bisa pikiran saya nih kayaknya nih. Udah pikiran saya udah lemes lagi, udah nggak ada teman lagi kan. Udah nggak bisa ngapain saya udah istilahnya nggak ada semangat lagi gitu loh. Karena cuma satu-satunya dia aja kan yang bisa berikan motivasi ke saya, berikan semangat saya kan almarhum selama sama saya juga seperti itu. Nah, dia kasih tahu seperti itu, udahlah. Sekarang saya dibawalah ke pasukan lain lagi, naik motor lewatin nyebrang sungai lagi, masuklah ke atas lagi. Dan itu pas terjadi kan 29 Desember itu. 29 Desember emang malam tahun baru di situ juga. Saya pikir udah mau keluar, ternyata masih malam tahun baru di situ juga. Akhirnya diperbanyak lagi lah pasukan sekitar 25 orang itu ngawal saya dijaga. Disitulah saya baru berapa hari kasih semangat mereka juga. Makan saya udah blank aja rasanya, udah semangatnya nggak ada lagi deh, udah pasrah aja lah, udahlah. Nah pada saat itu lo cari tahu gak sih, kapan sih gue bisa lepas dari ini gitu, sama mereka juga Ya, sempat kita kan sempat nanya. Bahasa mereka kan udah tenang aja bang, sebentar lagi. Ini kita sekarang abang saya bawa ke tempat Isa Daud, dibilang gitu. Oh iya. Udahlah kita di situ. Temu Beberapa Isa Daud. hari kita bawalah, dikawal saya bang. Saya posisi di tengah-tengah bang. Posisi tengah-tengah jalan kaki ke tempat daerah namanya Bukit di situ. Nah, disitulah. Ketemu lagi Isa Daud. Ketemu lagi. Sebelum ketemu kita ada sesuatu yang sekiranya antara iya dan tidak gitu, benar atau enggak loh. Karena pas kita nyebrang itu dari atas itu ada pasukan TNI tuh. Ada pasukan TNI. Nah, komandannya grup itu dia bilang kita harus kita bergandengan tangan nih, jangan sampai lepas. Sekali lepas kena semua habis kita. Jaraknya nggak jauh, 100 meter, 100 meter dia di atas, kita nyebrang kelihatan dong, bener kan? Secara ininya kelihatan, secara ini kelihatan. Udah tenang aja, jangan kita bergandengan semuanya. Ferry itu digandeng, Bang Ferry itu. Udah, kita nyebrang, gandenglah semuanya itu, jangan sampai lepas. Ya bener, lolos nggak kelihatan sama sekali. Ilmunya ada dia. Ya kita nggak tahu, pokoknya nggak kelihatan sama sekali. Orang Aceh ilmu ya jauh lah.
Itu loh. Boleh. Yang benar ya, kalau kita lepas di salah satu lepas pasti ketembak. Iya. Itu aja. Bercerai-berai, mati. Bercerai-berai mati. Kita pasukan kita lihat dia 100 meter dari kita, lihat dia. Tapi posisi mereka kan di atas mau turun nih. Kita nyebrang nih, kita nyebrang. Nah itu kan mau ketemu dengan Ihsan Daud Daud. kan. Oke, singkat cerita, lo ketemu kan Ihsan Daud. Udah ketemu di situ. Apa yang Disampaikan. Yang pertama dia mengucapkan turut belasungkawa dia bersalah, artinya tidak bisa menjaga. Gitu. Ya saya bilang sudahlah bang, gimana lagi bang, namanya juga kita nggak tahu. Terus gimana bang? Sabar Fer ya, kita lagi usaha supaya kamu bisa keluar. Tapi kapan? Saya bilang gitu kan. Udah sabar aja dulu. Ya, Gitu. Sabar di hati. Sabar aja dulu. Sementara ini kamu ikut saya dulu. Selama ini saya ikut saya dulu. Pengusaha yang malam-malam itu setelah terjadi penembakan itu udah dipisahkan lagi, nggak bareng lagi. Masih Oh dia dipisahkan lagi nggak sama saya. Nah, Ferry jadi sendiri. Ya. jadi main tunggal di sini. Ya tunggal sekarang nggak ada teman-teman saya tunggal di teman. situ. Sebatang kara lah ya kan. Dia bilang kamu ikut saya dulu. Selama berapa hari lah ikut saya dulu. Ya. Bawalah saya malam setelah pertemuan semuanya dikumpulin semuanya itu pasukan. Karena ada rencana mau PMI mau jemput saya tuh. Pas waktu saya kan saya luka tuh, waktu saya luka semuanya. Dia bilang Fer besok ada PMI datang menjemput kalian. Kalau bisa saya pulangin sekalian pakai ambulan tuh. Gitu. Senang dong. Bangga lah, alhamdulillah ya Allah mau pulang. Nggak tahu kenapa infonya lagi gagal lagi. Bilang Ersa bang itu bilang bang Isatot bilang, Fer nggak bisa, pasukan kita diserbu sama TNI. Akhirnya terjadilah nggak jadi lagi tuh PMI turun lagi, nggak jadilah. Akhirnya ada yang ketembak juga pasukan kami di situ sama TNI terjadi kontak. Udah diobatin biasa aja, kenapa? Diobatinlah kita pakai apa sih, daun apa aja, nggak tahu dia diginiin doang. Dia terus hilang. Baru berapa hari kita aman tuh sama Panglima kan enak, kita makan tidur enak kan, terjamin tuh. Tidur di kasur lah sekarang ya kan? Bukan, tetap aja di kasur aja, tetap aja kita nggak pernah tidur di kasur. Kita selama bertahun-tahun berbulan-bulan di sana, mana ada kita tidur di kasur terus pakai bantal, nggak ada. Berapa lama tuh sama Ihsan Daud ya? Kita beberapa hari. Cuma Tanda itu sebenarnya tanda lu mau dibebasin itu sebenarnya udah ada. ada semangat di situ lah, karena informasinya kan terus semakin ada intens kan? Ya, cuma yang nggak enak ya itu, enaknya emang terjamin kita makan ya. Nggak enaknya besok malam kita nginep, besoknya lagi diserbu. Ini karena apa? Karena dia tiap malam itu kan pasti siaran di Radio Safa itu di Banda Aceh. Tiap malam siaran terus itu Ihsan Daud. Akhirnya kan kelihatan posisi titik koordinatnya di mana. Oh gitu. Gitu. Nah, karena pernah kita pas malam-malam itu kita sama Panglima, tahu-tahu dalam 10 meter ada pasukan TNI, sama-sama nggak lihat juga lagi kan. Dia nggak lihat, kita mundur, dia mundur, gitu loh. Nggak terjadi kontak senjata. Nggak terjadi kontak, cuma kita lari semuanya nih. TNI juga lari. Dia lari juga, lari semuanya. Berarti sama-sama takut dong ya? Ya nggak tahu kan, takut juga kan kita emang nggak kelihatan semua nggak kelihatan malam-malam, nggak pakai senter, nggak pakai apa, malah kita lari. Udah kita lari lewat sawah, lewat ini udah sampai pagi lah di situ. Sampai pagi dia nenteng sepatu yang mahal itu kita tenteng, bang itu bawain sepatunya. Kita akhirnya ke base camp pindah. Oke, Fer. Singkat cerita, endingnya adalah yang lo bilang semakin lo merasa bahwa intensitas lo mau bebas itu kan semakin kelihatan kan.
Itu di hari keberapa lo dapat kabar bahwa lo mau dibebasin melalui Itu lembaga hampir dari... tiap hari kabar itu. Oh, tiap hari? Hampir tiap hari kan saya selalu saya nanya mereka teman-teman orang-orang kapan kita mau bebas. Oke. Bahasa dia selalu memberikan tenang aja besok Oke, lagi. dah." 1 Juli adalah hari kebebasan lo. Ya. 1 Juli dan di lokasi di Langsa juga. Itu proses pembebasannya seperti apa, Pak? Kalau itu saya nggak tahu persis ya Oke. kalau di luar ya seperti apa ya. Cuma kan bahasa mereka kan bahasa mereka yang terakhir saya saya dapat informasi bahwa hari kemudian dia menyatakan bahwa Fer besok kita pulang. Oke. Tapi ada yang jemput nanti di hutan pas sudah apa. Oke, lo dengar kabar bahwa lo besok udah agendanya mau dibebaskan, lo diantar sama berapa orang dari GAM atau Bang Iskandar sendiri yang antar? Enggak sama pasukannya dia. Cuma pengawalannya saya bilang lebih banyak sekali. Artinya ada semacam dia bilang bahasanya akan ada terjadi gencatan senjata selama 2 hari. Oh, 2 hari. Oke. Itu loh, artinya kan kesempatan kita untuk bebas. Dalam bebas pun kita juga, saya pikir kini kok nggak nyampe-nyampe gitu loh, karena perjalanan 1 hari 1 malam saya. Perjalanan 1 hari 1 malam tuh sampai ke tempat titik penjemputan. Gitu loh. Kita lewat kampung, langsung lagi hutan, lewat kampung. Ada akhirnya berapa hari perjalanan sampailah di titik pembebasan. Nah, di titik pembebasan itu ada teman-teman wartawan kan? Ada dari SCTI, SCTI itu jemput waktu itu pakai mobil. Ada direktur, ada sama CRC, CRC internasional. Oke. Terus sama pihak pengusaha salah satu lah gitu loh. Nah, 2 mobil kita jemput waktu itu. Cuma 1 mobil untuk saya sama pasukan GAM masuk ke situ semuanya. Takutnya kan terjadi apa-apa mereka kan, karena emang kalau siap semuanya. Ini kalau terjadi apa-apa kita mati semuanya deh. Ini ada granat, ada semuanya. Semua ya. Karena kalau kita takutnya ada TNI. Emang iya kita pas waktu keluar itu pasukan TNI ada lewat pakai mobil Rio itu. Emang nggak kenapa? Tapi kan itu kan ada apa yang lu bilang gencatan senjata segala macam ya. Itu kan persyaratan, mungkin salah satu persyaratan untuk pembebasan lo kan gitu kan. Nah, Fer, pada saat lo pada titik itu lo dibebasin, ada nggak pesan-pesan yang disampaikan Panglima Daud ke lo? Ya, kita belum waktu itu kan kita masih belum bebas dulu nih. Artinya kita sudah dibawa ke situ, ke lokasi itu ketemu Isa Daud. Terus ada teman-teman yang sekiranya jadi jaminan saya untuk keluar. Nah, saya pikir saya dari situ akan keluar udah bebas. Ternyata masih enggak. Ferry besok hari ini kamu bisa keluar dulu ke rumah sakit. Oh iya. Ini tapi teman-teman jurnalis ini saya jadi jaminan Ya. gitu loh. Iya, itu kan ada termasuk wamen komedi gitu kan sih di Patri juga ada kan. Nah, jadi jaminan saya pikir ngapain lagi saya kayak gini gitu loh, udah sampai tidak. Emang saya dibawa di rumah sakit lah, rumah sakit di Langsa itu. Dijaga ketat semuanya, saya diinterogasi semuanya sama tentara. SGI, Satuan Gabungan Intelijen itu semuanya. Baru kali itu saya rumah sakit bisa ngerokok. Saya minta rokok dikasih. Tapi udah lepas dari GAM itu? Belum, kan besok pagi saya harus berangkat lagi karena ada upacara. Jadi itu simbolis ya. Jadi upacara penyerahan simbolis saja itu. Ada potong, istilahnya potong kerbau mereka. Oke, akhirnya lo bebas ya kan? Walaupun ada jeda ya, ada ketahan dulu berapa hari ya. Akhirnya lo bebas. Ketemu lo sama keluarga lah. Apa yang lo rasain pada saat itu? Ya, berarti bukan ceritanya pelepas potong kerbau itu seperti apa? Apakah ada tentara kita? Apa ada GAM? Itu belum. Nggak, Belum orgasme ini. selama itu tuh kan kita nggak tahu persis ya. Pokoknya saya bebas saja. Bebas. Masalah bagaimana seluk-beluk di luar saya kan nggak tahu persis. Setelah itu kan saya nggak tahu persis terjadi ketegangan seperti apa, nggak tahu persis saya gitu kan. Karena yang penting saya keluar aja. Keluar saya bebas. Nah, bahasa saya adalah karena di lubuk hati saya bahwa tapi kan posisi saya masih di Langsa. Saya harus terbang lagi ke Medan lewat darat. Apakah ini bisa selamat lagi? Ternyata saya nggak tahu. Ternyata saya dikawal sampai Medan dengan pasukan tank gitu. Panser-panser itu ngawal saya semua sampai ke Medan. Melebihin jenderal lah itu yang cerita dari teman-teman itu.
Itu loh. Ya Saya artinya nggak tahu. ini pengalaman lo Fer ya, pengalaman lo di daerah Luar konflik ya. biasa. Nah. Itu konflik Aceh kan memang cukup lama gitu kan, dan lo masuk ke dalam itu kan gitu loh, dan lo menjadi tahanan mereka gitu. Ya artinya apa yang lo alamin itu, yang gue sih yang gue pikir gue kalau ditahan tuh dia menganggap Disiksa. kita kan musuh gitu, artinya mau disiksa segala macam. Tapi Apalagi dengan sih. cerita lo tuh ya walaupun secara psikis lo kena gitu, tapi mereka nggak begitu sadis juga sama lo kan, kalau lo dijaga Ya. gitu kan, seperti itu kan ya. Ya, artinya emang apa mereka mungkin mau membuktikan bahwa rumor di luar itu kan bahwa kamu jahat, bahwa kamu ini. Emang bahasa mereka setelah ada beberapa anggota kamu sempat saya tanya-tanya, kenapa sih kalian benci sama dia? Kalian kan orang-orang Jawa kan jahat semua bahasanya kan. Mas, emang ada terjadi beberapa pembantaian ada di situ juga, itu dulu seperti itu. Namanya ada yang keluarganya benar-benar apa dibantai, akhirnya dia masuklah jadi tentara GAM. Emang tentara di situ saya lihat teman-teman yang baru-baru ini dia tidak terlatih. Artinya lo yang masuk duluan ya udah lo bagian logistik aja dulu. Oke, Fer. Gitu. Artinya ini kan cerita yang menurut gue ini gila ini gitu. Artinya gue juga belum tahu tuh rasanya gue Belum tentu kita mampu untuk gitu. menjalaninya. Kalau lo harus berpindah-pindah nomaden kemana-mana gitu kan. Dimakan lintah. Makanya. Kalau dimakan perawan nggak apa-apa ya kan. Enggak. Makan lintah. Tapi itu bisa bayangin bobotnya saya 85 keluar bisa 55. 50 turun. Nah itu loh. Tapi Saya kalau- masuk itu bobotnya 85 Iya, kilo. iya. Diet terpaksa. Ya, terpaksa. Tapi alhamdulillah ya, artinya konflik Aceh berakhir ya. Artinya ya Damai. damai. Ya mudah-mudahan nih flat gitu kan damainya. Tapi seharusnya saudara kita ini dikasih label wartawan perang. Ya. Apalagi sekarang panglimanya jadi gubernur Aceh ya, Mualim ya, Muzakir Manaf. Sowan lah ke sana Ya pemilih. intinya gini, kita bukan masalah kita apa namanya kita benci ya. Artinya kita tetap kita tetap merasa ada kekeluargaan ya. Saudara. Artinya kita tetap saudara. Ya, gitu. Walaupun mereka sudah berbulan-bulan nahan saya seperti apa, cuma kan kita komunikasi masih baik. Artinya teman-teman Artinya kan sampai sekarang ya komunikasi sampai sekarang masih juga baik. ketemu Kita ya? sama, Alhamdulillah. sama Mualim juga kita Si WA Mualim, si dia negor siapa karena mereka tahu gitu loh. Ya ajak kita lah ke Mualim ya. Iya, Ayo. silaturahmi kita. Gitu. Memperpanjang umur dan membuka pintu rezeki. Iya, kan? iya. Apalagi kemarin lagi ngabe soal Aceh kan. Udahlah kalau yang mengganggu-ganggu yang bikin letupan-letupan kecil yang bisa memunculkan konflik lagi, udahlah. Makanya gitu sampai lah. kayak kemarin itu kan terjadi seperti apa soal pulau itu kan kita mah iya. ketawa-ketawa aja. Iya. Karena itu kan dari dulu emang punya Aceh mau diapain lagi Aceh gitu lah. loh. Kok lagi banyak laut ngaku-ngakuan, juga, ya kan? Cuma istilahnya kita kan di sana enak karena saya dulu bahasa mereka itu bahwa saya pasukan Panglima Dili. Saya bukan tawan karena mereka menyamakan bahwa kamu bukan tawan, kamu pasukan Dili. Oh. Biar aman maksudnya. Fer ngopi dulu nih, Aceh. Nih kopi Aceh nih. Ini kopi Tapi aja ngopi nih. terus gembung. Dari karek. Betul ini mah. Ada snacknya. Fer, thank you ya udah nyempetin cerita soal perjalanan. Tapi ini ngomong-ngomongnya kopi Aceh ini. Kopi Jangan-jangan Aceh. Bang Per yang bawa Iya, ini. iya. Ada sedikit nih. Ada sedikit. bajing nih. Ya bukan sekedar ini hanya sekedar reminder aja bahwa peristiwa ini pernah terjadi juga sama Bung Fer di Iya. daerah konflik. Fer ya. Ya tetap menjaga komunikasi lah Ya. sama anggota-anggota GAM, itu pun saudara-saudara kita kan Ya. gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Gitu Om Fer, thank you ya. Oke, Udah hadir sama-sama. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Pri, wabarakatuh. sehat terus. Mudah-mudahan jadi pemimpin. Biasanya